يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا رب لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب سيدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وصلاة الله وسلامه عليهم أجمعين أصحاب رسول الله أزواج رسول الله أنصار رسول الله مهاجرين مجاهدين في سبيل الله أجمعين ثم إلى أرواح جميع التابعين والتابع التابعين علماء الآمين فقهاء والقراء والمفسرين والسادات صفية محققين ثم إلى جميع أولياء الكافة أينما كانوا حلفهم في مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى جميع مشايخنا في الدين خصوصا منهم الحبيب حسن أحمد هارون الحبيب قاسم أحمد بهار الحبيب مصطفى أحمد سيد محمد بن علي المالك الحسني ثم إلى روح سيد علي بن عبد السمالكي ثم إلى روح الحبيب حسن بن الله الشاطري حبيب سالم بن عبد الله الشاطري عبد الله فتح الحداد الإمام الكتاب الحبيب أبو بكر بن العطس علي محمد الحبشي بن ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب مربي روحي وجسدي الحي محمد بن سيدنا الإدريس أن الله تقشهم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة ويدعينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدنيا والآخرة ثم إلى جميع آبائنا وآبائكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة خصوصا جماعة في هذا المسجد أن الله يغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان على هذه نية ولكل نية صالحة شاملة كاملة من خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح الإمام محمد بن أبو بكر العصفوري الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidi rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid bihi lisani wahdi qalbi bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ali Allahumma ya mu'allimal adam wa ibrahim alimna ilma ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna fahma rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Qala Syekhul Mu'allif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumina fi darain amin wa ila an qala Syekhul Imam Alimul Millah wad Din Az-Zindustani atau Az-Zindustani ya Az-Zindustani qala sami'tu Aba Mansur al-Madhkur yaqulu a'ta Allah ta'ala yawm as-sabt li Musa wa li 50 nabiyyan wa mursalan wa ma'ahu wa mursalan ma'ahu wa a'ta
yaumal ahad li Isa wa li khamsina nabiyyan wa mursalan ma'ahu wa a'ta yaumal isnain li Muhammadin alaihi salam wa li 63 nabiyyan wa mursalan ma'ahu li'anna al-anbiya'a alaihi salam alaf wa arba'mi'a wa ishruna alaf ya na'am nabiyyin wal mursalun minhum 300 wa 13 fal afdal Muhammad alaihi salam zida ma'hu 13 nabiyyan wa mursalan wa ata yawm ats-thalatha Sulaiman wa li 50 nabiyyan wa mursalan ma'ahu wa ata yawm al-arbi'a li Yaquba wa li 50 nabiyyan wa mursalan ma'ahu wa ata yawm al-khamis li Adam alaihi salam wa li 50 mursalan ma'ahu salawatullah alaihim ajma'in fayabqa yaumul jumu'ah lillahi ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rabb ma haddu ummati minka qala Allah ta'ala ya Muhammad yaumul jumu'ah wal jannah li wa ataitu jumu'ah wal jannah li ummatik wa ridai ma'al jumu'ah wal jannah hadiyatan lahum. Masya Allah. Hadirin sekalian, ini masih tentang membahas keafdolan daripada hari Jumat. Jumat itu ada dua bacanya, ada Jumat, ada Jumu'ah. Tapi yang fushah itu pakai bidammil mim, Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil Jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah untuk mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang bukan hanya ketika sholat Jumat aja. Bahkan dari malamnya juga kita harus jadikan sebagai malam spesial istimewa bagi umat muslim. Karena nanti sebagaimana dikatakan di dalam hadis ini, kita terlebih dahulu apa itu Jum'ah? Jum'ah itu sumiyat bidzalika ijtima'in nas fiha, karena berkumpulnya manusia pada hari itu, di hari Jumat. Antum lihat, ya, Zuhur hari biasa sama Zuhur hari Jumat beda nggak? Beda. Banyakan hari Jumat. Seandainya subuhnya muslim seperti hari Jumat, masya Allah, ini bakal intisar, ba'dal intisar, kemenangan demi kemenangan. Makanya ada salah satu orang Yahudi itu setiap kali diperintah sama komandannya untuk melihat musola masjid-masjid orang-orang muslim, ya, itu subuhnya sama nggak sama Jumatnya? Kalau subuhnya sama kayak Jumatnya, masya Allah, itu tandanya bakal bangkit orang-orang Islam. Nah sekarang, ya, subuhnya huna wa Jumat huna, ya, jauh banget bedanya. Makanya sunnah bidzalika ijtima'in nas fiha, karena berkumpulnya manusia di situ. Li'anna kamalul khalaiq jumi'a fiha. Ada juga yang mengatakan bahwasanya dikatakan hari Jumat di kitab Dalilus Sa'ilin, ya, li'anna kamalul khalaiq jumi'a fiha. Makhluk-makhluk itu disempurnakan pada hari Jumat atau dikumpulkan nanti di hari Jumat, ya. Wa yusamma yaumal mazid li ziyadatil khairat fih. Begitu juga dinamakan hari tambahan. Kenapa? Karena banyak kebaikan-kebaikan ada pada hari Jumat. Pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala inna fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'aradulha. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah bahwasanya di antara hari-hari kalian itu ada nafahat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang dapat nafahah dari Allah Subhanahu wa taala, orang itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di hari-hari Allah Subhanahu wa taala, ayyamillah. Wa yusamma asy-syahid wa huwa idul muslimin al-usbu'i. Dan adalah hari rayanya orang-orang Islam. Ya, sepekan itu hari rayanya hari Jumat. Khassallahu azza wa jalla bihi li hadhihi ummah. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hari Jumat, ya, untuk umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya, makanya daripada adab-adabnya Jumat kita perlu ketahui pertama apa? Al-iktisal, mandi. Ya, mandi. Pakai wangi-wangian sebelum kita apa? Sebelum kita Jumatan. Taklimul adhafir wa natful ibit. Taklimul adhafir, ya, menggunting kuku. Nah, ini ada ulama khilaf, ya, tapi yang paling diutamakan menggunting kuku, taklimul adhafir.
Ada juga jangan habis Jumat aja, habis sholat Jumat. Naam di hari Jumat tapi habis Jumat. Kenapa? Nanti dia jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipotong pokoknya ya dia tinggal jadi Allah, dia jadi saksi. Mendingan setelah Jumat. Ya. Taqlimul adhafir wa naful ibit. Nih, cabut bulu ketiak. Ya, wa halqul anah. Halqul anah memotong apa namanya? Rambut ya, rambut kemaluan ya. Waqafu syarib nih ya, memotong daripada ya kumis. Lubsul ahsan thiyab, pakai pakaian yang terbaik. Tuh. Wa afdaluha al-bayad, dan paling afdal adalah putih. Itu paling afdal. Pakai pakaian terbaik sebagaimana Al-Fagir kemarin katakan. Ya, peci yang paling istimewa, paling bagus yang belinya di Mekah misalkan. Pakai rida yang belinya di Pakistan langsung. Ya. Rida Kashmiri kan. Ya, belinya di mana nanti Kashmiri? Di Pakistan langsung. Terus pakai apa? Siwak. Naam. Istiyak wal iktihal. Wa masatib. Istiyak bersiwak, wal iktihal memakai sifat mata, wa masatib pakai wangi-wangian. At-tabkir ila shalah wal masyilaha bisakinah wa wadar. Bersegera menuju sholat mulai dari pagi, mulai dari jam 9 atau jam 10. Wal masyilaha bisakinah, kalau jalannya dengan penuh ketenangan, wa wadar, dan kewibawaan. Ada mutakhatir riqabil musallin, dia udah datangnya terlambat tapi ngelangkahin ya, pundak-pundak orang-orang yang udah duduk di Jumat. Itu nggak boleh, makruh. Karena mengganggu azan. Mengganggu orang-orang, siapa sih nih? Ya, udah datangnya terlambat, pengennya di mana? Di depan lagi. Salat ma tayassar minan nawafil, salat yang mudah saja. Maksudnya apa ya? Salat duha, salat sunnah apa namanya taubah, salat sunnah 2 rakaat, salat mutlak, enggak apa-apa. Al-istighfar bi qiraatil Quran wa dzikir wal istighfar. Menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran atau zikir pada Allah, istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dosa-dosa berulang-ulang berkali-kali itu juga. Ya Allah, saya minta maaf. Allahumma inni a'udzubika ya minadz-dzunubil lati tamna'u min qabul doa. Ya Allah, aku berlindung darimu dari dosa-dosa yang menghalangi daripada ya dikabulkannya doa-doa. Karena maksiat itu bisa menghalangi daripada ya terkabulnya doa, bisa menghalangi daripada keberkahan rizki, keberkahan umur, keberkahan ilmu bahkan. Karena yang dinamakan ilmu yang bermanfaat itu kalau misalkan di dalamnya ada khasyah ilallah subhanahu wa ta'ala, rasa takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-iksar minas shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang paling penting ya. Dan afdaluha ya, kita bersolat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, orang kalau bersolawat di hari Jumat itu langsung aku yang mendengarnya. Kita nih dari mulai malam Jumat nih kita salawat sama Rasulullah SAW, itu langsung yang dengar Rasulullah SAW. Khusus hari Jumat dan malam Jumat. Makanya aksiru shalla alayya fi yaumil jum'ah au lailatil jum'ah. Perbanyaklah bersalat padaku khususnya terlebih-lebih di hari Jumat ataupun di malam Jumat. Karena langsung didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari-hari biasa kayak kita nih sekarang salawat sama Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan dengan sigoh manapun juga ya, atau salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling ringkas dah. Itu ada malaikat-malaikat yang tugasnya mencatat nih orang-orang yang sering sholawat, nanti diserahin sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini fulan sholawat. Tuh. Nah, kalau khusus malam Jumat dan hari Jumat itu yang benar adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, nggak ada salahnya di kita sholat sama Nabi Muhammad SAW. Itu ada perempuan ngadu ke salah seorang alim di Damaskus.
ngadu dia, nangis terseduh-seduh. Masya Allah, ini perempuan kenapa? Hal hiya asabat jarimah atau asabat yakni fahishah minal ma'asi, apakah dia pengen taubat karena menyesali daripada maksiat yang begitu besar, atau dia melanggar hukuman pemerintah atau jarimah, kejahatan dia lakukan, atau mungkin saudaranya dia meninggal, ayahnya meninggal, atau siapapun gitu, atau suaminya atau anaknya. Kenapa dia nangis? Ternyata kenapa? Ternyata udah 3 hari dia tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nangisnya kayak gitu. Syekhnya kaget. Kamu tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad, nangisnya kayak apa? Orang ditinggalin ayahnya meninggal dunia, atau anaknya meninggal dunia, atau dia uangnya habis ludes kebakaran misalkan, nangisnya sampai terseduh-seduh. Kenapa? Sebabnya karena dia sering sholat pada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, sholat ala Nabi SAW. Jadi ini yang paling afdol, perbanyak. Jadi kalau kita sholat dari mulai malam Jumat, nah ini Rasulullah kenal nih wajah-wajahnya nih. Akrabun nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alaihi sholatan. Orang yang paling dekat nanti di hadapan di akhirat nanti bersama aku, kata Rasulullah, orang yang paling banyak bersolat padaku. Antum bayangin nggak? Antum bayangin coba. Kemarin Habib Umar bin Hafid datang ke sini, benar ya? Dari Hadramut, Habib Umar bin Hafid bersama rombongan datang ke sini ke Istiqlal, tamam? Itu di Istiqlal berapa lantai gitu? Ada gak 4 lantai? Lebih 5 lantai itu full semuanya tuh, belum di luar. Itu sekian banyak orang pengen cium tangan, pengen ketemu sama Habib Umar bin Hafid, benar kagak? Tapi gimana? Kagak bisa, susah. Ini baru cucunya Rasulullah SAW. Apalagi kalau nanti dia bermiliar-miliar orang, kira-kira kita bisa berjumpa gak sama Nabi Muhammad SAW? Makanya orang yang paling dekat nanti di hadapanku nanti di akhirat, yang bersamaku adalah orang yang paling banyak bersolawat padaku. Rasulullah kenal nih siapa nih yang bersolawat sama Rasulullah SAW. Dan Masya Allah faedahnya banyak. Sering Al-Fagir katakan, salawatuna, inna salawatana ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarfa'u wa tanfa'u wa tadfa'. Tarfa', rafa'a yarfa'u, artinya mengangkat daripada derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya coba antum teliti teksnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu yang salawat sebenarnya kita ke Allah. Allah. Kita ketika Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya Allah salawatlah pada Nabi Muhammad. Tapi kita mendapatkan keberkahan sebab kita salat pada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu. Jadi yang salawat itu adalah hanya orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kagak salawat, tandanya emang tidak diajak sama Allah. Dan juga levelnya masih muslim, belum mukmin. Karena yang diajak sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Salawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tarfa, mengangkat derajat seseorang. Wa tanfa, memberikan manfaat di dunia wal akhirah. Di dunia dia mendapat manfaat, di akhirat dapat manfaat. Wa tadfa, mencegah daripada mara bahaya. Kita kalau bulan Maulid udah kenyang dah. Udah dijajalin gimana ceritanya Nabi Muhammad SAW, keafdolannya, keutamaannya, kehebatannya, kemuliaannya. Wa afdol khalqi alal itlaqi Nabi Yuda qabil anishigogi. Belum masalah sholawat yang Al-Fagir pernah ceritakan, mungkin diantara antum ada sebagian yang sudah mendengar sekitar tahun 2007 atau 2008 ketika kita mau ke Pontianak itu, nggak apa-apa kita ceritain lagi ya. La yumallu taqraru bi kasrati tardat. Kagak bakal bosan kalau kita ceritain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini saksi hidup langsung. Ketika kita mau ke Pontianak bareng-bareng karena ada acara di sono. Itu bawa koper gede-gede banget. Bangsa 30 kilo semua. Mau panggil anak buah kapal
ternyata udah apa ya, antara mau nggak mau. Ini kan kalau apa namanya bayar nih ya kalau bayar nih duit kita tipis-tipis nih ya, akhirnya karena nggak ada yang kuat, wah nanti pada kaslan semua ya, walaupun anak muda tapi ya, letoy-letoy juga ya, akhirnya nyewa anak buah kamu. Ternyata tinggal satu, umurnya antara 60 sama 70 atau 70 60 70 dia bisa ya, diangkat sama dia, wah langsung wah ini sini ini lagi ya udah sama sampai kamar kapal kita kasih minum, bapak minum silahkan ya. Kita tanya bapak, masya Allah berapa tahun kerja seperti ini? Wow, bangsa ada 30 tahun kerja seperti ini. Terus bapak punya anak, kita nanya emang anak-anaknya kemana gitu kan, masa-masa kayak gini masa-masa tinggal roha aja dah ya, tinggal ad-dukhul wal bahwa ya huma hayatul fadiyah, tinggal di mana, tinggal di rumah aja udah ya. Tapi kalau udah akhir-akhir hayat dukhon jangan dulu dah ya, gahwa aja boleh ya. Akhirnya nanya anak-anaknya ada punya dia anak-anak tapi merantau, ada yang di Jakarta kata dia, ada yang di Kalimantan. Oh gitu. Nah, kita tanya sama siapa di sini Surabaya? Oh sama istri. Oh ini nggak capek nih, kan berat itu, masya Allah ya, berat banget, udah koper di atas di sini lagi, masya Allah ya. Kita aja naruh galon di dispenser kadang-kadang tumpah iya kadang-kadang ya. Subhanallah, kata dia apa? Jawaban yang kagak kepikiran sama sekali. Ya, kan kalau kita pikiran, oh enggak, saya olahraga, saya minum jamu kuku bima, ya, atau jamu temulawak. Agak dia bilang apa? Sekarang banyak orang sudah meninggalkan salawat pada Nabi Muhammad SAW. Sudah jarang, sudah banyak yang meninggalkan salawat pada Nabi Muhammad deh sekarang. Kita kan anak pondok. Ya, dia nggak tahu sih kita anak pondok, kita pakaiannya pakaian biasa, pakaian baju koko, pakai peci, pakai apa sarung. Sekarang banyak orang sudah meninggalkan salawat pada Nabi Muhammad SAW. Oh bapak sering salawat, alhamdulillah. Setiap saat saya salawat pada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika saya bengong aja nih, saya salawat pada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan salawat saya pada Rasulullah SAW itu bisa memberikan tenaga, kekuatan kepada diri saya, semangat hidup saya. Dan yang paling terpenting, saya ini orang awam, ibaratnya saya ini orang bodoh, nggak tahu apa-apa tentang ilmu agama yang begitu banyak, saya nggak tahu apa-apa. Yang saya tahu Rasulullah SAW nanti yang akan membela saya, yang akan mensyafaati saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang baik yang akan memberikan pertolongan pada saya. Itu aja yang saya paham. Nanya lagi kita, emang berapa kali salawat tuh bapak setiap hari? Alhamdulillah saya nggak kurang salawat setiap hari 10.000 kali. Itu minimal ya. Minimal salawat 10.000 kali. Yang saya harapkan itu cuman mengharapkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Itu kita yang anak pondok, tahu kan dalil-dalilnya, tahu semua. Dalil salawat ini itu, masya Allah, langsung kayak dibom gitu hatinya tuh, masya Allah. Ini orang biasa tapi ngamalin itu. Makanya nih ya, orang kalau udah dia tahu lalu dia sebarkan, dia amalkan, itu kata Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam bakal dipanggil namanya oleh orang-orang langit dengan panggilan terbaiknya. Man alima wa amila man alima wa amila, terus yud'a aziman fi barakatis samawat ya. Siapa orang yang man alima wa amila wa allama, di ngajarin juga. Makanya kata Habib Ali Habsyi ya, masih kama yasuru dalbun nabi, ya ada yang sangat menyenangkan hati Rasulullah SAW di akhir zaman ini, seperti mereka mislu nashril ilm, orang-orang yang menuntut ilmunya Rasulullah SAW, wal amali bih wa tablighihi, dan menyampaikannya, wal amali bih, dan juga yang mengamalkan ilmunya. Kita lihat sekarang kalau maulid ramai banget yang hadir. Coba pas lagi buka majlis taklim, ramai maulid ya. Nanti di Al-Mutaqin nih ya, maulid ramai kalau datang, penuh
ya, tapi giliran ta'lim ya alhamdulillah benar juga. Dan memang kayak gitu, bukan hanya ya itu di masjid-masjid manapun juga, bahkan ada pas ketika anak khatib ya, dia minta supaya temanya ini tentang masalah thalabul ilm. Jadi disemangatin lagi warga-warga situ untuk menuntut ilmu, karena yang hadir masya Allah, alhamdulillah kita nih lumayan juga ada ghirahnya nih orang Kampung Condet nih, mobil khusus di sini nih di Gardu. Kalau itu ya Allah cuma 4 orang, kalau hujan cuman guru itu doang yang merebut. Ya Allah, alhamdulillah ini semuanya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi ya salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya antum khususin satu di antara 7 hari ini kan ya, dalam satu pekan khususin hari Jumat adalah hari untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qira'atu surat al-kahfi, dan membaca surat al-kahfi. Orang kalau baca surat al-kahfi itu ada Allahun nur ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya cahaya ya, sampai penduduk langit itu tahu ya, wah itu tuh orang-orang yang baca surat al-kahfi, karena saking cahayanya bersilau ya, sampai bainal maghrib wal masyriq, sampai ujung barat sampai ujung timur. Na'am, wa iktsar min ad-du'a yaumaha la'allaha tusadifu sa'atul ijabah, dan begitu juga memperbanyak daripada doa-doanya di ya waktu-waktu yang memang ada, yang awal-awal Al-Fagir pernah katakan waktu-waktu yang memang di situ ada ijabah doa, ketika kita doa sama Allah langsung digabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adanya di hari Jumat. Naam. Jadi kembali lagi ke sini ya, qala Syekh Imam Alimul Millah Waddin Az-Zudustani qala sami'tu Aba Mansur wal madhkur yaqulu a'tallahu ta'ala yaum as-sabt. Allah Subhanahu wa taala memberikan di hari Sabtu li Musa, untuk Nabi Allah Musa ya, wa li khamsina nabiyyan wa mursalan ma'hu, dan untuk 50 nabi dan 50 rasul yang bersamanya. Makanya hari rayanya orang Yahudi adalah hari Sabtu. Wa ata yaumal ahad, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hari Ahad, hari Minggu li Isa, untuk Nabi Allah Isa, wa li khamsina nabiyyan wa mursalan ma'hu, dan untuk 50 nabi dan 50 ya rasul yang bersamanya. Ya. Makanya hari Sabtu adalah hari raya orang Yahudi, hari Minggu hari raya orang Nasrani. Baik. Wa afa yaumal itsnain li Muhammad alaihi salam, dan memberikan hari Senin untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa li 63 nabiyyan, dan untuk ya 63 nabi, wa mursalan, dan rasul ma'ahu. Naam. Di annal anbiya alaihimus salam, karena para anbiya nabi-nabi itu jumlahnya mi'a alf wa arba'mi'a wa ishruna alf nabi, ada 124.000 nabi ya. Wal mursalun minhum, dan rasul di antara mereka ada 300 wa 13. Ingat tuh, nabi jumlahnya 124.000, kalau rasul 313. Yang wajib kita ketahui hanya 25. Naam. Fal afdal Muhammad alaihi salam, dan yang paling afdal adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya apa namanya? Kulul anbiya wa rusul lahum mu'jizah wa jumlatuhum fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi dan rasul itu mempunyai mukjizat, dan semuanya keseluruhannya ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ditawarin, mau gak kayaknya seperti kayaknya Nabi Sulaiman, bahkan lebih kaya dari Nabi Sulaiman. Gunung Uhud tiap hari nawarin Rasulullah untuk jadi emas. Gunung Uhud tiap hari nawarin ya, tapi Rasulullah nggak mau. Bukan tak mampu, tapi tak sudi gunung jadi emas untuk Nabi. Bagaimanakah lezatnya dunia mempengaruhi Nabi yang mulia
sedangkan dunia serta isinya Allah jadikan karena nabinya sallallahu alaihi Muhammad. Al-kaunu isyaratun wa antal maghsum. Ini alam semesta ini cuman isyarat doang. Tujuan penciptanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ittala'a ala qulubin nas. Allah Subhanahu wa taala itu melihat hati-hati manusia. Kan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita. Fawajada, maka Allah Subhanahu wa taala mendapati ahsan qulub, ya, qalbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya hati adalah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wafdul khalqi 'ala al-itlaqi nabiyuna famil 'ani syigagi. Makanya da'ma da'atun nasara fi nabiyihim wa hukum bima syi'ta madhan wahtakimi. Udah, kita mau ngomongin apa aja tentang Nabi Muhammad SAW, kemuliaannya, kehebatannya, keagungannya, mau ngomongin apa aja terserah di dalam Quran. Jangan kayak Nasoro mengatakan Isa ibnullah, ya, Isa itu adalah anaknya Allah. Makanya da'ma da'atun nasara fi nabiyihim. Udah tinggalin yang seperti Nasoro katakan. Kita nggak kayak gitu. Tapi kalau antum mengatakan Muhammad Rasulullah SAW adalah raja, memang raja. Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya makhluk, memang sebaik-baiknya makhluk. Rasulullah sebaik-baiknya para nabi, benar sebaik-baiknya para nabi. Semuanya itu pujian-pujian yang pernah dipuji oleh orang-orang terdahulu. Sampai nanti orang-orang di akhir zaman kiamat tinggal 2 hari lagi, itu pujiannya ada semua pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Pernah suatu ketika, ya, ini ada orang sahabat, dia itu sakitnya cacar, tapi atau tahu cacar, tapi keluarin bau busuk gitu, ya, cacar, keluarin nanah dan bau busuk gitu. Itu dia udah berobat kemana-mana, ke dokter, ke tabib, ke dokter, ke tabib, ke dokter, ke tabib, kagak ada hasilnya. Akhirnya dia dikasih tahu oleh temannya, katakan kamu pergi ke rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mintain doa sama beliau. Beliau kan manbaul hikam, manbaul ilmi, sumbernya keberkahan, manbaul barakah. Ya Allah yashfik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan kamu biwasilah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya datang ke Rasulullah SAW menceritakan dia punya sakit, sampai-sampai dia malu gak mau keluar. Saking apa? Saking orang-orang tuh kalau ketemu dia nutup gini nih, karena saking gak kuat baunya tuh, nutup hidungnya gitu. Ya, daripada dia azab ganggu orang, ya mendingan dia dia di dalam aja. Karena azab mukmin itu masya Allah, mengganggu seorang mukmin itu masya Allah, dosanya ya luar biasa itu. Makanya kita kalau Jumat mandi dulu dah, ya, tahu diri. Ya rahimallahu imra'an ya arafa bi nafsihi. Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya sendiri. Ya. Akhirnya karena dia mau sembuh, dia datangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama Rasulullah, ya, ditiupin gini tuh, diludahin, diusap-usapin itu badannya. Subhanallah, setiap usapan yang diusapi oleh Rasulullah SAW penyakitnya langsung hilang. Dan antum tahu, itu yang tadinya bau busuk jadi bau wangi luar biasa. Sampai-sampai ketika dia pulang ke kampungnya, orang-orang kampungnya bilang, ini barusan Rasulullah datang ke kita. Rasulullah lewat sini, kan Rasulullah SAW kalau melewati satu tempat, itu wanginya semerbak luar biasa, kagak hilang-hilang. Bahkan lebih daripada 3 hari itu gak hilang-hilang, baunya udah ketahuan. Sampai ketika dia lewat, ini Rasulullah baru lewat nih sini, masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Diusap doang sama Rasulullah SAW, sampai-sampai saking wanginya nih orang, itu orang kampungnya julukin Baitut Thayyibin, rumahnya penjual minyak wangi. Saking apa? Wanginya diganti Lisa wangi. Atau lagi nih di sini nih banyak ya, Lisa wangi, si parfum. Iya, saking apa?
wanginya. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya kalau kita ceritain Nabi Muhammad kagak ada bosan-bosannya dah. Padahal diulang-ulang lah gitu-gitu aja ceritanya, tapi kagak apa? Agak bosan-bosan. Masya Allah. Fal afdal Muhammad alaihi salam zida ma'hu 13 nabiyan, dan ditambahkan untuknya 13 nabi, wa mursalan dan rasul, wa afa yaumul thalatha, dan diberikan hari Selasa ya li Sulaimana untuk Nabi Allah Sulaiman, wa li khamsina nabiyyan wa mursalan, dan untuk 50 nabi dan 50 rasul ma'ahu bersamanya, wa afa yaumul arbi'a, dan diberikan hari Arbi'a hari Rabu Ya'qub untuk Nabi Ya'qub, wa li khamsin nabiyyan wa mursalan ma'ahu, dan 50 nabi dan rasul bersamanya, wa afa yaumul khamis li Adam alaihi salam, dan diberikan hari Kamis untuk Nabi Allah Adam alaihi salam, wa li khamsina mursalan ma'ahu, dan juga 50 nabi dan 50 nabi dan rasul bersamanya. Naam, salawatullah alaihim ya kepada mereka semuanya, salam sejahtera bagi mereka semuanya, para nabi-nabi dan rasul. Fayabqa yaumul jum'ah. Nah, sekarang sisanya tinggal hari Jumat. Ya, sisanya tinggal hari Jumat. Antum ingat, hari Sabtu untuk Nabi Allah Musa, hari Ahad untuk Nabi Allah Isa, dan hari Senin untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari Selasa untuk Nabi Allah Sulaiman, hari Rabu untuk Nabi Allah Ya'qub, hari Kamis untuk Nabi Adam. Tinggal Jumat. Jumat untuk siapa nih? Tuh, fayabqa yaumul jum'ah lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada di dalam hadis di sini. Itu kenapa hasut banget sama orang Islam, karena Jumat itu hari raya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya lillahi ta'ala qala Nabi alaihi salam, maka Nabi mengatakan, ya Rabb, ya wahai Tuhanku, ma hadzu ummati minka, mana bagian umatku di sisimu ya Allah, ya, dari hari-harimu ini mana bagian umatku? Qala Allah ta'ala ya Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai Muhammad, yaumul jum'ah, hari Jumat itu, wal jannah, dan surga li ya milikku, wa aqaitu jum'ah wal jannah, dan aku berikan hari Jumat dan surga li ummatika, untuk umatmu wahai Muhammad, wa ridai ma'al jum'ah wal jannah, dan ridhaku bersamaan dengan hari Jumat dan ketika seseorang sudah masuk ke dalam surga, hadiyatan lahum, sebagai hadiah bagi mereka umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau orang sudah masuk ke dalam surga, tandanya itu adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Nah, ridhonya Allah juga ada di hari Jumat. Mudah-mudahan ya dengan ini tambah semangat lagi kita ketika menghadapi hari Jumat. Malam Jumatnya kita isi dengan berbagai macam zikir-zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mau baca surat Yasin, afdal. Yang baca surat Kahfi, ada juga dalilnya. Yang mau baca sholawat, ya, berbagai sighah, ya. Tapi kalau bisa kita tingkatkan level kita. Biasanya kita sholawat cuma gitu-gitu aja, Allahumma sholli Muhammad wa ala Muhammad. Tapi kita tingkatkan gimana ketika kita baca sholawat sambil menghadiri ya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum bayangkan Nabi Muhammad SAW ketika ya, baca sholawat itu lebih terasa lagi. Ya mudah-mudahan malamnya kita bisa mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan Allah yufarij ya anhum, ya Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil yahuda wan nasara wal kafarata wal musyrikin a'da'aka wa a'da'ad din. Allahumma shattit syamlahum wa farriq jam'ahum wa aqilla adadahum waj'alhum fi ghabirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salam ya Rabbi asyani wa da'i rafiman hana li'atihim wa dinal husna bi hurmatihim wa mitna bi wa